3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang rumah bersejarah Inggit Garnasi. Selamat menyaksikan. Jadi sini aku mau room tour rumahnya Ibu Inggit Garnasi. Ikutin aku ya. Di sini juga ada foto-fotonya Soekarno. Dan fotonya Ibu Inggit. Lalu di sini ada kamar tidur. Ini juga ada semua cerita Arsy. Udah. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai foto meja ini. Berikut ini merupakan meja Soekarno yang dimana meja ini pula mengatakan Soekarno menjadi sarjana di THS Bandung yang saat ini mengulang ITB. Soekarno banyak membaca buku politik yang dapat membantunya merumuskan langkah pergerakan bersama kawan-kawannya. Kemudian dia tuliskan menjadi sebuah artikel atau buku yang selanjutnya ia diskusikan dengan kawannya yang lain. Selain itu, Soekarno juga banyak membaca dan mengkaji buku-buku agama sehingga pemahaman agamanya tidak perlu diragukan. Apalagi selama pembuangan Ende, Soekarno sering berkirim surat dengan Ahmad Hasan, pimpinan Persatuan Islam di Pulau Jawa. Dengan begitu, ia terus mengkaji pemahamannya terhadap agama dan pengetahuan lainnya. Mulai membaca, menulis, dan berdiskusi. Hasil pemikirannya itu ia sampaikan di depan publik melalui kursus-kursus politik dan pidato-pidatonya. Selanjutnya, melihat hasil karya dari Soekarno ini, beberapa tulisan hasil pemikirannya dibuat dalam harian yang dibentuknya Fikra Rakyat dan Seluruh Indonesia. Selain itu, karya tulisnya selama berjuang di Bandung bersama istrinya, Inggit Garnasi, juga dikumpulkan dalam buku Kepada Bangsaku, pidato pledoi atau pembelaan yang ia bacakan di depan para hakim di Landrat, Bandung, juga dibukukan dengan judul yang sama, yaitu Indonesia Menggugat. Banyak tulisan-tulisan pemikirannya yang dikumpulkan dalam 2 jilid buku tebal yang sempat dilarang selama berpuluh-puluh tahun, berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Selanjutnya, sebagai pejuang revolusi, Soekarno merupakan salah satu pejuang yang memiliki kematangan literasi. Ia banyak membaca untuk melawan ketidaktahuan, ia juga banyak menulis untuk melawan lupa, dan ia juga banyak berdiskusi dengan kawan-kawannya untuk melawan asa dan membandingkan pemikirannya serta kawan-kawannya. Inilah yang menjadi modal utama dalam memberikan kursus politik pada masyarakat dan memerdekakan rakyatnya dari penjajah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galatia Ramadan Supriyatna. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa itu Inggit Garnasi. Nah, beliau ini terlahir dari pasangan Agiban dan Amsi. Beliau diberi nama Garnasi pada tanggal 17 Februari tahun 1888 di Desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang menaruh hati kepadanya. Kata mereka, jika mendapat senyuman dari Garnasi, seakan seperti mendapat uang 1 ringgit. Maka lama-kelamaan panggilan si ringgit pun penyemangat pada diri Garnasi agar lebih manis kedengarannya. Maka namanya berubah menjadi Inggit Garnasi. Nah, pada umur 12 tahun, beliau dijodohkan dengan seorang pegawai di Kresidenan Priangan bernama Nata Atmaja.
Inggit bersedia menikahi Nata karena ia mendengar desas-desus bahwa kekasihnya akan dijodohkan dengan wanita lain pilihan orang tuanya. Pernikahan tersebut pun berlangsung tanpa ikatan cinta antara keduanya. Tak lama kemudian pernikahan itu pupus di tengah jalan. Nah, di sini kita bisa melihat foto beliau atau Ibu Inggit Ganasih pada waktu umur 35 tahun ya. Di sini. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Bian Putri Awai. Di sini saya akan menjelaskan setelah bercerai dari Nata Atmaja, Bu Inggit kembali kepada cinta masa lalunya, yaitu Haji Sanusi. Nah, mereka menikah pada tahun 1916. Haji Sanusi merupakan saudagar kaya yang memiliki berbagai perusahaan dan ia juga seorang aktivis dari Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh HOS Djokro Aminoto. Pada tahun 1921, Bu Inggit dan Sanusi mendapatkan surat dari Djokro Aminoto yang akan menitipkan menantunya yaitu Soekarno untuk bersekolah di Teknis C, Huda School atau yang sekarang juga disebut dengan ITB. Dan kala itu, Soekarno mengajak Utari, yaitu istri yang merupakan putri Djokro Aminoto untuk tinggal di Bandung. Sekian dari saya. Halo, nama aku Putri Pasyawalia dari absen 29. Nah, selama berada di rumah, Soekarno sering berdiskusi dengan Inggit karena Sanusi lebih sering berada di luar rumah. Nah, intensitas itulah yang menimbulkan ikatan cinta itu antara Soekarno dengan Inggit. Soekarno menceraikan istrinya, yaitu bernama Utari, yang melamar Inggit pada Haji Sanusi. Setelah masa iddah, Soekarno menikahi Inggit, sempat berpindah-pindah rumah, namun pada akhirnya mereka menempati sebuah rumah di Jalan Ciampel nomor 8. Selain itu, mereka juga mengangkat anak yang diberi nama Rakyat Juwangi, yaitu adalah anak dari kakaknya Inggit yang bernama Murtasim. Inggit mendampingi Soekarno baik dalam penyelesaian sekolahnya maupun pada saat berpidato di depan publik. Inggit pun kemanapun Soekarno pergi, ia menjadi penerjemah saat suaminya memberikan kursus politik pada masyarakat Sunda di pinggiran kota Bandung. Rumah mereka sering dikunjungi dan dijadikan tempat berdiskusi kawan seperjuangan Soekarno. Bahkan Inggit menjadi saksi terbentuknya LZN Study Club dan memprakarsai terbentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Inggit juga menyaksikan rapat para pemuda yang akhirnya mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1964 dan pergerakan lainnya yang dibuat oleh Soekarno. Nah, ketika mereka sedang berada di Yogyakarta, Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara di Bancai, Bandung. Dengan setia, Inggit mengirimkan makanan, menyelundupkan buku-buku ke dalam penjara. Hasil jeripaya itu membuat Soekarno dapat menuliskan pembelaan yang dibicarakan di depan hakim di gedung Landar berjudul Indonesia Menggugat. Nah, yang dibicarakan di depan hakim gedung Landar berjudul Indonesia Menggugat, pembelaan ini membuat Soekarno divonis hukuman 4 tahun di penjara di Sukamiskin, Bandung. Selama 1 tahun Soekarno dibebaskan, namun itu pun tidak berlangsung lama. Pidato Soekarno di Tegalaga, Bandung meresahkan pemerintah Belanda dan membuat ia ditangkap kembali, kemudian diasingkan ke Ende Flores. Inggit, Raga Juwangi, dan Ibu Asmi menyertai Soekarno ke tanah interniran. Selama di pembuangan, Soekarno dibantu keluarganya membuat pengajian setiap Selasa malam dan kelompok sandiwara yang disebut orang Pelimutu. Mereka juga mengangkat seorang anak lagi yang bernama Kartika. Nah, atas paksaan Haji Tamim, Belanda itu memindahkan Soekarno ke Bengkulu karena dikhawatirkan penyakit malaria Soekarno itu menjadi parah di penghujung tahun 1938. Di pengasingan Bengkulu, rumah mereka tuh kedatangan seorang gadis bernama Fatma yang dititipkan oleh ayahnya Hasanuddin untuk bersekolah bersama Ratna Juwangi. Meski ia diangkat anak oleh Inggit, namun ini menjadi awal keretakan hubungannya dengan Soekarno. Saya Naila Ardelivana dari absen 27. Kedatangan Jepang ke Indonesia membuat Belanda kala waktu kemudian memindahkan Soekarno sekeluarga ke Padang. Selama di Padang, Soekarno mendapat keleluasaan untuk berpidato di depan masyarakat. Jenderal Imamura yang kemudian berkuasa di Jawa mengirimkan surat
dipersilakan untuk menggunakan rumah ini sebagai tempat tinggal, hingga akhirnya Soekarno sekeluarga pindah ke Jalan Pegang saat nomor 56. Meski begitu, bukan berarti bahwa hubungan ini dan Soekarno baik. Sebaliknya, Soekarno tetap dengan keputusannya untuk menikahi Fatima. Inggit yang berpegang pada prinsip Arikuludi Rumah Cadu memilih untuk diceraikan dan kembali ke Bandung. Dan dengan disaksikan pengakuan mereka, Inggit bercerai dengan Soekarno. Dengan syarat Soekarno akan tetap memberikan nafkah pada Inggit dan membangun sebuah rumah. Inggit kembali ke Bandung pada tahun 1945 dan itu sementara tinggal di rumah Haji Anda di Jalan Kau Besar. Inggit mendengar kabar bahwa mantan suaminya Soekarno berhasil membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi pada saat terjadi peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946, Inggit terpaksa mengusik ke Garut. Dalam hal ini Inggit berjuang bersama rakyat dengan membawa prinsip non-konflik, tidak menyerang dan tidak bekerja sama dengan Belanda. Selain itu, Inggit juga sempat mengungsi ke beberapa tempat sebelum akhirnya kembali ke Bandung pada tahun 1949. Halo, perkenalkan aku Genara Rizari absen 6. Di sini aku bakal nyeritain kisah akhir hidup dari Ibu Inggit Garnassi. Jadi di tahun 1950, Bung Hatta sama kawan-kawannya dari Soekarno ngasih Ibu Inggit sebuah rumah di Jalan Ciatel nomor 8. Nah, di rumah ini tuh yang jadi kisah akhir dari Inggit Garnassi ngabisin sisa umurnya sambil jualan. Ibu Inggit juga sering kedatangan tamu yang minta nasihat atau sekedar hanya membeli barang jualannya. Ibu Inggit juga sering kedatangan istri-istri dari Soekarno yang meminta nasihat mengenai kehidupan bersama Pak Soekarno. Inggit menerima pertemuan terakhir dari mantan suaminya pada tahun 1960. Pada tahun 1970, Inggit harus merelakan mantan suaminya itu pergi mendahuluinya. Atas prakarsa Ali Sadikin dan istri, Inggit sempat bertemu dengan Fatma pada tahun 1980 dan keduanya sama-sama telah saling memaafkan. Ibu Inggit Garnassi berpulang pada tanggal 13 April 1984 di umur 96 tahun. Beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Polri Caringin, Kota Batu. Oke, aku Ismadi Putri, absen 31. Jadi di sini aku lagi ada di ruangan pembuatan bedak dan jamu, di mana ruangan itu sebagai tempat sumbernya mata pencahariannya Inggit Garnassi. Nah, Bu Inggit Garnassi ini membuat bedak dan jamu menggunakan campuran beras dengan cara digiling dengan batu pipisan seperti berikut. Jadi batu pipisan itu merupakan saksi bisunya Inggit Garnassi sepanjang hidupnya bersama Soekarno dalam mencari mata pencahariannya. Nah, selain membuat bedak dan jamu, Inggit juga berjualan tembakau yang ia racik sendiri. Nah, tembakau tersebut diberi nama dengan Ratna Juwani yang diambil dari nama angkatnya. Selama pernikahan pun yang menjadi tulang punggung keluarga itu Inggit, karena Soekarno ini merupakan mahasiswa, jadi dia tidak punya penghasilan. Semua itu dia lakuin demi suaminya, demi cita-cita bersama mencapai kemerdekaan Indonesia. Bahkan waktu Soekarno di penjara pun yang menjadi tulang punggungnya adalah Inggit Garnassi. Jalan yang ditempuh Inggit Garnassi itu adalah jalan yang tak bertabur bunga, seperti yang dikatakan oleh Ramadan KH. Pengorbanan itulah yang ditempuh Inggit atas nama cinta kepada rakyatnya.